Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, tetap semangat belajar meskipun di masa pandemi saat ini. Baik, jumpa lagi dengan Mr. Randy pada mata pelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Minggu lalu, kita sudah mempelajari tentang layanan di internet dan macam-macam layanan di internet. Ada email atau electronic mail atau surat elektronik, kemudian ada browsing, ada downloading, ada uploading, ada blogging, ada chatting, searching, e-commerce, e-banking, e-government, dan e-learning. Masih ingat semua ya? Jika sudah ada yang lupa silahkan dicek lagi di video sebelumnya atau di buku kalian. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang etika menggunakan layanan di internet. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak video berikut ini. Nah anak-anak, ketika kita menggunakan layanan-layanan di internet yang kemarin kita sebutkan, kita tentunya harus memperhatikan etika atau aturan-aturan. Misalnya ketika kita menggunakan layanan email, salah satu layanan internet yang sudah kita bahas kemarin. Nah, itu menggunakan layanan email itu memudahkan kita belajar berkomunikasi secara online. Maka dari itu kita harus berkomunikasi seperti berkomunikasi di dunia nyata, yakni menggunakan bahasa yang baik dan menjaga etika sopan santun. Gunakan kata-kata yang santun agar tidak menyakiti lawan bicara atau teman chatting kita atau teman berkirim email kita. Nah, semua komunikasi tentunya tadi perlu dilakukan dengan etika. Nah, etika itu tata cara dalam masyarakat untuk menjaga hubungan baik di antara kita semua. Nah, sekarang kita akan bahas etika menggunakan layanan di internet. Nah, ada beberapa etika yang harus diperhatikan ketika menggunakan layanan internet. Yang pertama, gunakan bahasa yang santun dan benar saat berkomunikasi. Bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi digital perlu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Pastikan orang yang kita ajak bicara memahami kata-kata atau bahasa yang kita gunakan. Jangan sampai misalnya kita berbicara dengan sahabat kita yang berasal dari Jawa, namun kita menggunakan bahasa Sunda. Nah, ini kemungkinan besar akan membuat teman kita sulit memahami apa yang kita sampaikan. Jadi gunakanlah bahasa yang baik dan benar dan juga dipahami oleh teman kita. Itu yang pertama. Nah, anak-anak juga bisa sambil melihat di buku paket di halaman 64. Nah, selanjutnya, berbagi informasi yang baik dan bermanfaat. Banyak informasi yang disajikan di internet, tidak sedikit informasi yang ditemukan bersifat bohong atau hoax. Hoax adalah berita bohong yang bertujuan menipu orang. Sebelum kita membagikan sebuah informasi atau men-share sebuah informasi kepada teman kita atau kepada orang lain, kita harus teliti dan periksa kembali apakah informasi yang kita sebarkan adalah fakta atau kebenaran. Jangan sampai ketika kita menyebarkan informasi ternyata informasi yang kita sebarkan adalah informasi bohong atau hoax. Itu sangat berbahaya. Nah, menyebarkan informasi bohong atau hoax sekarang harus berhati-hati dan bisa dikenakan pasal Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pidana. Nah, kalian harus hati-hati ya. Jangan sampai informasi yang kalian sebarkan merupakan informasi bohong. Selanjutnya, menghargai kehidupan pribadi orang lain. Tidak semua orang ingin berbagi kehidupan pribadinya di internet. Oleh karena itu, kita perlu menghormati kehidupan mereka. Jadi, jangan sampai kita juga membagi kehidupan kita yang sangat-sangat pribadi, misalnya alamat rumah,
berbagi informasi tentang alamat email atau akun-akun pribadi kita, jangan sampai. Atau juga hal-hal yang bersifat pribadi lainnya, atau juga jangan sampai kita mencari informasi-informasi pribadi yang sangat pribadi dari teman kita atau orang lain dengan cara stalking atau juga menanyai tentang hal-hal pribadi. Itu tidak boleh ya. Kita harus menjaga privasi kita dan juga privasi orang lain, menghargai privasi kita dan menghargai privasi orang lain. Nah, selanjutnya, ingat dan simpan baik-baik kata sandi. Nah, untuk menggunakan layanan di internet biasanya kita membutuhkan email dan juga kata sandi atau password. Nah, kata sandi harus hanya kita yang mengetahui. Jangan sampai kata sandi yang kita miliki kita sebarluaskan kepada orang lain, karena itu dapat berbahaya. Agar semakin aman dalam menggunakan layanan internet, tentunya kita harus menggunakan password atau kata sandi yang kuat agar tidak mudah dicuri oleh orang lain. Karena sekarang ini banyak pencurian akun-akun media sosial atau akun-akun internet yang lain dengan tujuan untuk melakukan tindak kejahatan. Bisa saja orang lain menggunakan akun kita untuk menipu orang, untuk berbuat jahat kepada orang, melakukan cyberbullying kepada orang. Nah, makanya kita harus berhati-hati dan menggunakan kata sandi yang kuat ketika menggunakan layanan internet. Nah, selanjutnya yang terakhir, berhati-hati saat menggunakan peramban web atau media sosial. Kita perlu berhati-hati saat menggunakan peramban web atau media sosial. Misalnya, saat memasukkan kata kunci pada peramban web harus dilakukan dengan benar. Hal ini untuk menghindari kesalahan informasi. Jadi pastikan juga kita mencari informasi di internet yang bermanfaat untuk kita. Jangan sampai kita mencari informasi di internet yang dilarang atau menyalahi norma etika dan aturan. Nah, ketika bermedia sosial juga pastikan kita selalu menggunakannya dengan benar untuk berbagi kebahagiaan, membagi informasi yang memang boleh kita sebarkan. Jangan sampai kita bermedia sosial untuk melakukan hal-hal yang tidak baik atau juga berbagi informasi yang tidak baik dan tidak benar. Itulah tadi materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, jangan lupa belajar, jaga kesehatan, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Mister Randy pamit undur diri. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.